Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pioner semuanya, bertemu kembali di channel Ublok TV Info. Nah, hari ini jelas sekali ya, kawan-kawan kita, teman-teman kita Pioner tuh menunggu tanggal 25, mungkin dalam satu kali 24 jam lagi. Nah, teman-teman, banyak sekali ya berita yang ya bersimpang siur tentunya tentang harga. Nah, harga tersebut ditentukan mungkin nanti vendornya sendiri yang memang meyakini bahwa nilai itu ya berfungsi dan berguna di suatu tempat. Nah, contoh di Malaysia beredar banyak bahwa nilai Pi itu sekitar ya 1 juta lebih kalau dirupiahkan. Nah, jadi teman-teman, Pi itu adalah unik ya. Koin Pi itu sangat unik sebenarnya. Nah, uniknya bagaimana ya gitu. Pi coin itu adalah koin digital yang diciptakan, yang seperti cryptocurrency lah tentunya, di mana dia adalah sebuah aset digital tapi diperlakukan sebagai koin valuta. Nah, jelasnya kalau valuta itu kan naik turun dimanapun dia berada gitu. Kalau misalnya dolar ya pasti mendunia, tetapi ini di komunitas mungkin seperti itu. Nah, jadi uniknya ya, jelas sekali ya, tidak seperti koin-koin yang ada saat ini. Pendahulunya seperti ya Bitcoin, Ethereum, LTC ya, Doge ya, mungkin seperti itulah. Dan di mana mereka juga sebuah aset digital yang notabene yaitu cryptocurrency tradisional yang bisa dibeli berapa aja, dan Anda punya uang berapa saja Anda bisa membeli sebanyak-banyaknya. Itulah namanya investasi ya. Investasi membeli mata uang lebih tinggi atau lebih rendah di bawahnya. Nah, kemudian juga ini adalah aset ya, aset yang jelasnya menjadi komoditi market ya, layaknya sebuah simpanan lah gitu yang akan kita simpan sampai lama, sehingga nanti kedepannya harganya juga akan lebih meningkat dan tinggi. Nah, jadi ketika saya saja mengenal VNetwork ya, ternyata tidak cukup hanya belajar ya cara-cara trading, kita sudah pernah gitu ya. Ya, kita trading tuh di Pekanbaru, di Batam ya. Tapi memang trader-trader sekarang itu ya kalau tidak memiliki izin ya pasti lebur ya. Begitu banyaknya omset yang masuk, akhirnya tidak bisa membagi ya, banyak ya dijerat hukum seperti itu. Nah, yang penting ya teman-teman, memperhatikan instrumen tradingnya itu sangat diutamakan ya. Nah, jadi untuk membaca pergerakan pasar dan sebagainya juga itu diperlukan pada saat kita ya trading dan lain sebagainya. Tetapi mengenal VNetwork itu sama dengan saya mempelajari bagaimana ekonomi perdagangan itu diselenggarakan, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Yang namanya ekonomi perdagangan itu ya luas banget, karena menyangkut disiplin ilmu yang lainnya seperti manajemen ya, marketing, market research, kemudian politik dan hukum ekonomi. Dan ya, Pi ini mendorong saya untuk lebih belajar lagi tentang ekonomi keuangan. Tentunya kita melihat kalau misalnya bisa dibarter di Indonesia dengan harga yang bagus, ya kita barter di negeri sendiri gitu. Kalau misalnya di Malaysia memang vendornya sanggup untuk menerima koin-koin dari teman-teman yang ada di Indonesia, ya nggak salah kita buat paspor ya, kemudian kita berangkat ke sana. Nah, kemudian kita banyak-banyak belanja di sana, atau berlibur, atau ya menghabiskan beberapa koin untuk bisa bersenang-senang dengan keluarga di sana. Nah, itu mungkin lebih penting juga. Jadi ya, VNetwork itu mulai dan mengawali marketnya melalui utility market seperti itu. Jadi kegiatan pasarnya nanti akan terjadi sesungguhnya, karena ya visinya sebagaimana sebuah koin digital itu dapat diterapkan secara nyata dan dunia perdagangan di bidangnya. Nah, jadi unik ya teman-teman, pasti unik. Dan jangan disamakan dan dibanding-bandingkan dengan cryptocurrency lainnya. Ya mungkin tidak sama, karena pemikiran Stanford juga tidak sama seperti pemikiran yang terdahulu. Bahkan Vitalik Buterin ya, seorang murid Nicholas itu sudah mengakui, dan ini web 3.0 ini mungkin akan berbeda dengan koin-koin tradisional yang dahulu ya, atau yang sudah mengawalinya seperti itu. Nah, jadi masih banyak lagi ya yang perlu dijabarkan di VNetwork ini, karena tidak semuanya paham ya. Seperti Bitcoin dulu, ada yang memang memahami koin itu berlaku, maka dia menyayanginya, dan kemudian orang-orang yang hanya ikut-ikutan, mereka tidak akan
menghargai koinnya, akhirnya koin tersebut ya disalahgunakan, hilang dan lain sebagainya. Itu sudah konsekuensinya teman-teman. Nah jadi kepentingan banyak orang lah ya di sebuah negara itu nanti yang akan menggunakan Pi ini. Kemudian ya bisa dilakukan oleh kripto lainnya nanti kalau misalnya sudah open mainnet, karena akan dikurskan ya, atau akan dibandingkan, dan kemudian perbedaan-perbedaan itu akan terlihat. Nah, jadi juga dari semua koin dengan network ya pantaslah jika koin ini sangat berharga sekali kelak ya, dan nilainya sangat tinggi. Dan kemudian juga dapat memberikan pengaruh lah secara nyata bagi kehidupan dunia yang sudah memang diberitahukan oleh core team sendiri. Jadi simpang siur biasa ya, kemudian informasi-informasi yang ya mungkin bersinggungan juga itu biasa. Tapi akhirnya project ini pasti akan final. Project ini akan sebenarnya nanti akan menuju suatu titik titik nadir lah tentunya, atau puncak yang mana koin ini akan berlaku untuk semuanya. Jadi jelas sekali tidak ada istilah kita dibohongi ya, atau istilah ya mungkin ini main-main dan lain sebagainya. Jadi harapannya jaga koin lah kita baik-baik ya teman-teman. Jangan perasa sandi kita bobol ya, karena banyak sekali hari ini perasa sandi yang bobol. Teman-teman saya juga banyak sekali yang sudah hilang 300, 200, 100. Itu banyak sekali. Saya nggak tahu apakah alasannya dijual atau alasannya hilang, saya tidak tahu. Tetapi mereka mengatakan bahwa koinnya sudah hilang dan sayang sekali dan sebagainya. Nah, jadi gunakanlah dengan bijak koin kita ya. Mudah-mudahan kita sendiri ya menghargai koin dan jangan terburu-buru untuk menukar. Lihat, simak, pelajari, dan teliti harga-harga yang ada nanti di P-Chain Mall ya. Harga-harga yang di marketplace yang kita tuju. Kalau memang tidak butuh sekali ya, tidak butuh sekali untuk menukarkan koin, tahan ya. Tapi kalau Anda memang tergiur ya dengan ketakutan nanti tidak laku, kalau tidak ditukarkan sekarang nanti akan ya mungkin scam. Kalau tidak sekarang kapan lagi menikmati atau testing dan sebagainya, itu memang hak-hak Anda. Tetapi lakukanlah dengan cara profesional, dengan cara-cara yang bijak tentunya, seperti itu teman-teman ya. Jadi salam petir buat semuanya lah. Mudah-mudahan besok mulai untuk menukar, dan besok ada kabar terbaru untuk Finerock ini teman-teman ya. Nah, sampai situlah pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu. Jangan lupa terus klik petirnya, dan kemudian ya jangan lupa memberikan kabar kepada yang lain. Ya mungkin orang yang kita ajak belum paham, belum mengerti, berilah edukasi yang baik untuk mereka. Karena kalau kita tidak memberikan edukasi yang terbaik untuk mereka, mereka juga akan bingung, kehilangan, dan kemudian mereka akan merasa bodoh dalam menanggapi Finerock ini teman-teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan sukses buat Anda semuanya, dan salam petir, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.